Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sobat muslim semua. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Baiklah, pada video kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah yang heroik yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika Rasulullah berhijrah ke kota Madinah 2 tahun setelah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Sobat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan yang mulia adalah peperangan pertama yang dilalui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melawan kafir Quraisy dari kota Mekah. Perang Badar, sebuah perang yang sering kita dengar dan kita memahami bahwa perang Badar adalah perang yang pertama kali terjadi di dalam agama Islam. Perang perjuangan Rasulullah membela kebenaran, membela dakwah, membela Islam. Nah, maka dari itu pada kesempatan video kali ini kita perlu mengetahui sedikit cerita apa yang terjadi dan apa penyebab perang Badar itu. Ikhwah fillah, sobat muslim yang dimuliakan Allah. Maka dari itu kita perlu mengetahui apa sejarah awal. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berhijrah dari kota Mekah ke Madinah, mereka meninggalkan harta benda mereka, mereka meninggalkan rumah-rumah mereka, mereka meninggalkan harta yang ada di dalam rumah mereka, dan kemudian harta mereka diambil, dijarah oleh para kafir Quraisy yang berada di kota Mekah ketika itu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah untuk memerangi kafir Quraisy, ketika itu Rasulullah mengajak para sahabat yang ada di kota Madinah, orang-orang muhajirin maupun orang-orang ansar, mengajak mereka untuk mengambil kembali hak mereka, mengambil harta yang telah dijarah oleh kafir Quraisy yang ada di kota Mekah. Nah, apa yang akan dilakukan Rasulullah dan para sahabat? Yang akan dilakukan Rasulullah dan para sahabat adalah mengambil harta yang dibawa oleh kafilah dagang Abu Sufyan bin Harb. Ketika itu Abu Sufyan yang sudah melakukan perdagangan ke kota Syam, ingin kembali ke kota Mekah. Nah, disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ingin memberhentikan mereka dan mengambil dagangan-dagangan yang telah mereka dapatkan dari negeri Syam. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersiap untuk menghadang kafilah dagang Abu Sufyan, ternyata Abu Sufyan yang memiliki mata-mata mengetahui apa yang akan dilakukan oleh kaum muslimin, apa yang akan direncanakan oleh Rasulullah. Maka ketika itu Abu Sufyan bin Harb mengirim utusan untuk memberitahu berita tersebut kepada para pembesar kafir Quraisy yang berada di kota Mekah. Ketika pembesar kafir Quraisy mendengar berita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menghadang kafilah dagang Abu Sufyan, mereka berniat untuk melawan kaum muslimin yang berada di kota Madinah yang dipimpin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah yang awalnya tidak berniat untuk berperang, hanya ingin mengambil hak mereka saja dari kafilah dagang Abu Sufyan, ternyata mereka harus mempersiapkan peperangan. Sedangkan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baru 2 tahun berada di kota Madinah. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dan telah mengizinkan sahabat untuk berperang, maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiap untuk menghadapi kafir Quraisy yang mempersiapkan pasukannya kurang lebih 1013 orang, dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat kurang lebih sekitar 315 orang. Bertemulah mereka di satu tempat yang disebut dengan Desa Badar. Maka peperangan tersebut disebut dengan Perang Badar
karena perang ini terjadi di kota Badar atau di sebuah tempat yang bernama Badar, kurang lebih 20 kilo dari kota Madinah. Sobat muslim yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi dengan Rasulullah? Sebuah peperangan yang sebelumnya tidak diharapkan oleh baginda Rasulullah dan para sahabat. Ketika itu Rasulullah merasa takut. Ketika itu Rasulullah merasa sedih. Rasulullah SAW merasa khawatir apa yang akan terjadi besok ketika perang. Apakah kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan dengan pasukan yang jumlahnya lebih sedikit dan senjata yang tidak lengkap dibandingkan dengan kafir Quraisy yang sudah mempersiapkan peperangan tersebut. Pada malam hari sebelum peperangan terjadi, ketika itu Rasulullah SAW bermunajat, berdoa kepada Allah. Bahkan salah satu doanya adalah Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memenangkan kaum muslimin. Bahkan apabila kaum muslimin ketika itu kalah, maka tidak akan ada lagi yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Begitu kuat Rasulullah SAW berdoa sesuai dengan ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah. Wahai orang-orang yang beriman, jika kita berjuang, apabila kita berusaha membela agama Allah, maka Allah pasti akan menolong kalian. Yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan kuatkan kaki-kaki kalian. Allah akan kuatkan langkah-langkah kalian. Maka esok harinya bersiaplah pasukan kafir Quraisy dan kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW bersiap untuk berperang. Mereka sudah berhadapan. Ketika itu dengan takbir yang lantang yang dipimpin oleh Rasulullah, terjadilah perang Badar tersebut. Akhir cerita, apa yang terjadi? Apakah kaum muslimin mendapatkan kekalahan dengan jumlah yang sedikit? Apakah kafir Quraisy yang mendapatkan kekalahan? Ternyata perang Badar, perang pertama yang dilalui oleh kaum muslimin, mendapatkan kemenangan dan mendapatkan pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengirimkan bala tentaranya yang tidak terlihat oleh kafir Quraisy. Dan dalam sejarah diceritakan, banyak di antara pembesar kafir Quraisy yang mati pada perang Badar. Salah satunya adalah Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan masih banyak lagi pembesar kafir Quraisy yang dulu menyiksa Rasulullah. Pembesar-pembesar kafir Quraisy yang dulu menyiksa para sahabat. Mereka mati pada perang Badar, dan di antara kaum muslimin hanya ada 6 orang saja yang wafat dalam peperangan tersebut. Maka pelajaran yang perlu kita ambil dari perang Badar adalah, pertama, perang Badar terjadi di bulan Ramadan ketika kaum muslimin sedang melaksanakan ibadah puasa. Maka kita sebagai seorang muslim jangan menjadi manusia yang lemah, jangan menjadi orang yang lemah. Walaupun dalam keadaan berpuasa, kita harus tetap kuat, kita harus tetap menjaga kesehatan badan kita. Kita jangan terlihat seperti orang yang lemah, karena Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min al-qawi khairum minal mu'min ad-dhaif. Mukmin yang kuat lebih Allah cintai dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Maka dari itu tidak ada alasan di bulan Ramadan kita tetap harus memperkuat ibadah, kita harus tetap bergerak mencari kehidupan, kita mencari keberkahan, mencari kebaikan di dunia dan untuk mengharapkan kebaikan di akhirat. Pelajaran yang kedua, ketika kita berjuang di jalan Allah, intansurullah, jika kita menolong agama Allah, berjuang untuk agama kita, agama Islam, maka Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah pasti akan memberikan kemenangan, Allah pasti akan memberikan kekuatan. Semoga kisah singkat yang kami sampaikan dalam video ini memberi kekuatan, memberi motivasi kepada kita untuk menjadi lebih baik, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memenangkan agama kita, agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian video kami kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.